Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Zabinah Yaulsena dengan nomor pokok mahasiswa 20210110100044. Saya dari Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya akan membahas tentang konsepsi kebangsaan Indonesia. Yang pertama ada pengertian konsepsi atau wawasan kebangsaan. Konsepsi kebangsaan atau wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai pandangan atau cara pandang. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu mawas yang artinya melihat atau memandang. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia, diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan atau wawasan nasional Indonesia diartikan sebagai perwujudan dari rasa dan semangat kebangsaan yang melahirkan bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan atau wawasan nasional Indonesia harus senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan berbagai bentuk implementasinya. Memahami serta mempedomani secara baik ajaran yang terkandung di dalam konsepsi wawasan kebangsaan atau wawasan nasional Indonesia akan menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan dari setiap warga bangsa negara tentang posisi dan peran masing-masing di tengah-tengah masyarakat yang serba majemuk. Namun, mengapa wawasan kebangsaan harus ada? Karena wawasan kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah meliputi tanah atau darat, air atau laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan. Yang menyatu bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua ada landasan wawasan kebangsaan. Landasan wawasan kebangsaan ini ada dua, yaitu ideal dan konstitusional. Ideal itu berupa dasar negara Pancasila, sedangkan konstitusional itu berupa pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga itu ada unsur dasar wawasan kebangsaan, yang di dalamnya itu berupa wadah atau kontur. Wadah itu adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Contohnya, organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat dalam wujud infrastruktur politik. Yang kedua ada isi atau konten. Isi atau konten ini adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional. Yang ketiga ada tata laku atau kondak, yaitu hasil interaksi antara wadah dan isi wawasantara yang terdiri dari tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah yaitu mencerminkan dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.
Yang keempat, ada hakikat wawasan kebangsaan. Hakikat wawasan kebangsaan adalah keutuhan nasional dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Dengan begitu, berarti setiap warga, bangsa negara, dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa. Yang kelima, ada asas wawasan kebangsaan. Asas wawasan kebangsaan merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan kebangsaan terdiri dari yang pertama, kepentingan atau tujuan yang sama, yang kedua, keadilan, yang ketiga, kejujuran, yang keempat, solidaritas, yang kelima, kerjasama, yang keenam, kesetiaan terhadap kesepakatan. Selanjutnya yang keenam, arah pandang wawasan kebangsaan. Dengan latar belakang budaya, sejarah, serta kondisi dan konstelasi geografi serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang wawasan kebangsaan meliputi arah pandang ke dalam dan keluar. Arah pandang ke dalam yaitu bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Tujuannya adalah menjamin terwujudnya persatuan-kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Sedangkan arah pandang keluar, bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan demi tercapainya tujuan nasional. Tujuannya adalah menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan kebangsaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan kebangsaan yaitu yang pertama ada wilayah atau geografis. Di dalamnya ada pula asas kepulauan atau archipelago. Kata archipelago dan archipelagic berasal dari Italia yaitu archipelagos. Kata archi yakni terpenting dan kata pelagos berarti laut atau wilayah lautan. Jadi dapat disimpulkan bahwa archipelago adalah lautan terpenting. Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai penghubung dan bukan sebagai unsur pemisah. Yang kedua ada Kepulauan Indonesia. Yang ketiga ada wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederlands Oost-Indische Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama yang dipakai yaitu Hindia Timur, Insulinde oleh Multatuli, Nusantara, Indonesia, Hindia Belanda, atau Nederland Indi pada masa penjajahan Belanda. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat yaitu Kepulauan India dalam bahasa Yunani Indo, berarti India dan Nesos berarti pulau. Yang keempat, konsep tentang wilayah lautan dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsep mengenai kepemilikan dan kepemilikan wilayah laut. Res Cimunis menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau yang lain. Yang kelima, ada karakteristik wilayah Nusantara. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km persegi. Yang kedua, faktor yang kedua itu ada geopolitik dan geostrategi.
Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik menjelaskan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bangsa yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut faham perang dan damai yang mana bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Sedangkan geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan-keinginan politik. Sebagai contoh pertimbangan geostrategi untuk negara dan bangsa, ada geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor yang ketiga yaitu perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda atau wilayah ex-Hindia Belanda. Wilayah ini merupakan wilayah kepulauan dengan yang terpisah oleh laut bebas. Ordonansi 1939 yang merupakan singkatan dari Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie. Ordonansi 1939 yang digunakan oleh Hindia Belanda untuk mengatur wilayah teritorial laut. Di dalam ketentuan ini disebutkan wilayah laut sepanjang 3 mil dari garis pantai, lebih dari itu merupakan lautan bebas dan berlaku sebagai wilayah internasional. Hal ini sangat sebuah ancaman bagi bangsa yang ingin mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan untuk menuju bangsa yang adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya yang kedelapan, fungsi wawasan kebangsaan. Sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Tujuan wawasan kebangsaan adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Yang kesembilan yaitu ada implementasi wawasan kebangsaan. Penerapan wawasan kebangsaan harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. Wawasan kebangsaan sebagai pancaran falsafah Pancasila. Wawasan kebangsaan menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Wawasan kebangsaan dalam pembangunan nasional yang pertama itu ada implementasi dalam kehidupan politik, implementasi dalam kehidupan ekonomi, implementasi dalam kehidupan sosial budaya, dan implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Yang ke-10 yaitu keberhasilan implementasi wawasan kebangsaan. Diperlukan kesadaran warga negara Indonesia untuk mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dengan negara sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, mengerti, memahami, menghayati tentang bangsa yang telah menegara bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan kebangsaan sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang. Agar kedua hal dapat terwujud diperlukan sosialisasi dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Yang ke-11 yaitu ada sosialisasi wawasan kebangsaan. Menurut sifat atau penyampaian itu ada yang langsung dan tidak langsung. Langsung itu contohnya seperti ceramah, diskusi, tatap muka. Kalau yang tidak langsung itu melalui media massa atau TV, berita gitu. Yang kedua itu menurut metode penyampaiannya yaitu ada ketauladanan, edukasi, komunikasi, dan integrasi.
Materi wawasan kebangsaan disesuaikan dengan tingkat dan macam pendidikan serta lingkungannya supaya bisa dimengerti dan dipahami. Yang ke-12 yaitu ada wawasan kebangsaan dalam mencapai cita-cita nasional. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keanekaragaman, pendapat, kepercayaan, dan sebagainya memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam dan wilayah, serta pengalaman sejarah. Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupannya memerlukan suatu konsepsi yang berupa wawasan nasional yang dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri. Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategik sehingga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaannya. Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, ada 3 faktor penentu utama yang harus diperhatikan oleh suatu bangsa. Yang pertama ada bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup. Yang kedua ada jiwa, tekad, dan semangat manusia atau rakyat. Yang ketiga ada lingkungan. Yang ke-13 yaitu hubungan wawasan kebangsaan dengan ketahanan nasional. Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional, agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional, diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan kebangsaan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional merupakan 2 konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan bahwa ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan kebangsaan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Warga negara dalam cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang didasari oleh falsafah cita-cita dan tujuan nasional, perlu diakui bahwa pemahaman wawasan kebangsaan dalam diri masyarakat masih kurang, oleh karena itu perlu adanya pemberian pemahaman akan wawasan kebangsaan sejak usia dini. Baik, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.